Wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Muhammad Khalidin. Sore hari ini kembali berjumpa bersama anda pada edisi kelima dalam program Mudi Podcast membahas seputar Islam. Tema kita kali ini adalah aktualisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat Mudi, dimanapun anda berada, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar terjadi berbagai fitnah doktrinal dan kekacauan sosial dalam sejarah Islam dan terwarisi hingga saat ini. Fitnah-fitnah doktrinal tersebut muncul ketika setiap golongan yang terpecah tadi merasa benar dengan format dan konsep syariat serta rumusan tafsir yang lebih benar seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kekacauan sosial pecah ketika setiap daripada golongan tersebut mengibarkan bendera perang untuk melibas golongan-golongan yang lain sehingga lebih tampil menjadi lebih baik dan independen. Begitulah fakta yang disodorkan dari rekam jejak sejarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyinggung bahwasanya cuma satu firqah yang selamat dan lurus, yaitu firqah ahli sunnah wal jamaah. Sehingga dari legitimasi syarak tersebut tidak sedikit golongan yang melabeli golongannya sebagai golongan yang baik, golongan yang benar. Nah, bagaimanakah sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Untuk mengkaji lebih jauh persoalan ini, di studio telah hadir narasumber kita, Tengku Yusrizal Abdurrahman. Beliau merupakan Dewan Guru sekaligus dosen Ma'had Ali Mudi Masjid Raya Samalanga. Langsung saja kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Tengku hari ini? Alhamdulillah, insyaallah sehat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sahabat Mudi, acara ini disponsori oleh Nashur Squalene, minyak ikan untuk kesehatan anda. Yang berminat silakan hubungi via WA di nomor 0813 70 15 0132. Dan Ambasador Shell Samalanga dan Matang Gelompang 2, tempat belanja smartphone dengan harga terbaik. Dan Aceh Collection Samalanga, menjual sarung bermutu sesuai keinginan anda. Berminat? Inbox di nomor WA 0823 66 82 8202. Dan Klinik Arifah Medical Lok Semawe. Dan Toko Sinar Smartphone Samalanga, menjual HP baru dan second serta menerima tukar tambah. Bagi sahabat Mudi yang ingin sponsor di acara kami, silahkan hubungi tim Podcast Mudi. Sahabat Mudi, kami juga mengundang anda untuk ikut berpartisipasi dalam acara ini di nomor WA 0822 60 20 8551. Namun sesi ini kami sediakan setelah jeda nantinya. Baik Tengku. Ya, sebagaimana kaedah yang masyhur, hukmus syai'i far'un an tasawwuri. Ya. Jadi ketika kita ingin menjustifikasi sesuatu, kita harus mengenal detail hal tersebut. Dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana sebenarnya definisi daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Yang kami hormati kepada Tunku Khalidin yang menjadi host. Semoga Allah Ta'ala memberkahi beliau dan kita semuanya. Amin, amin. Dan juga kepada seluruh para pemirsa Mudi Podcast pada sore yang sangat mulia ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sebuah pemahaman yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah SAW, kelompok yang najiyah ataupun kelompok yang mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat. Maka dalam hal ini kita harus mengetahui pengertian adapun definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, benar. Begini Dengku. Sebagaimana kita ketahui, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terbentuk dalam tiga suku kata. Tiga suku kata. Yang pertama yaitu Ahlun, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah Al-Jamaah.
untuk melangkah kepada definisi pengertian Ahlussunnah wal Jamaah, ini kita harus memaknai satu persatu suku kata yang telah kita katakan tadi, yaitu ahlun yang pertama. Yeah. Ahlun ini mempunyai makna secara lugat, adapun secara etimologi, secara bahasa, ada yang bermakna dengan keluarga. Ahlul bait misalnya, itu ahlu bermakna keluarga. Yang kedua bermakna pengikut, yaitu ahlu sunnah sendiri, bermakna itu pengikut. Yang ketiga adalah ahlul jannah misalnya, yaitu penduduk. Jadi ahlun ini mempunyai 3 makna secara bahasa. Kemudian sedangkan sunnah, ada yang kedua sunnah. Iya. Sunnah. Sunnah ini secara bahasa bermakna dengan jalan, tariqah. Sedangkan secara istilah ataupun secara terminologi, makna sunnah adalah tariqatun mardiyatun salakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan, jalur yang ditempuh oleh baginda Nabi besar Muhammad dan para sahabatnya. Itu adalah sunnah. Yang ketiga, komponen yang ketiga yaitu al-jamaah. Jamaah ini secara bahasa bermakna adadun kasiratun, yaitu kelompok yang banyak, bukan satu orang, bukan 2 orang, tetapi banyak. Kelompok yang melebihi bahkan jutaan bisa kita katakan dengan jamaah, ribuan kita katakan juga dengan jamaah. Sedangkan secara istilah, jamaah ini adalah bermakna suatu kelompok yang mempunyai penganut yang banyak, yang mana mereka itu adalah menjaga kekompakan, kemudian mereka itu adalah menjaga kebersamaan, dan mereka tidak mengkafirkan antara satu sama lain. Itu yang sangat penting. Jadi 3 suku kata ini bisa kita definisikan Ahlussunnah wal Jamaah adalah pengikut Rasul dan para sahabat, dan mereka mempunyai konsep jamaah, menjaga kekompakan, tidak mengkafirkan antara satu sama lain. Itu adalah sedikit banyaknya secara ringkas saja pengertian daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau berbicara tentang Ahlussunnah wal Jamaah, berarti berbicara tentang kekompakan. Ya. Tidak saling mentakfirkan, membid'ahkan dan sebagainya. Mentadlil, mentabdi dan sebagainya. Mengingat berbagai macam fenomena saat ini, kenapa keaswajaan itu perlu dibahas? Yaitu yang tadi, ada kelompok yang dikatakan oleh Rasulullah adalah mereka mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat. Dan sekarang, sejak dulu beberapa abad yang terakhir, ada beberapa kelompok yang mengklaim dirinya Ahlussunnah wal Jamaah. Namun dalam perjalanan sejarah, tidak semuanya aliran ini mengaku dirinya Ahlussunnah. Contohnya Syiah. Syiah itu tidak mengaku dirinya Ahlussunnah. Mereka mengatakan dirinya dengan Syiatul Ali, Syiatul Alil Bait, pengikut Ali, pengikut Ali Bait. Tidak mengatakan kami Ahlussunnah, kamu Ahlussunnahnya hana Pak Syiah. Yeah. Kemudian yang kedua misalnya Mu'tazilah. Mu'tazilah juga mereka tidak mengatakan dirinya Ahlussunnah. Cuma mereka mengatakan kami adalah ahlu adli wa tauhid. Yeah. Kemudian satu lagi misalnya Khawarij. Mereka juga tidak mengklaimkan dirinya dengan Ahlussunnah, tetapi mereka cuma mengatakan kami adalah asyurat. Syurat itu adalah menjual diri kepada Tuhan. Nah, jadi ini perlu kita bahas. Beberapa kelompok tidak mengakui dirinya Ahlussunnah. Oke, mereka finish. Mereka bukan Ahlussunnah berarti. Karena memang tidak mengaku diri Ahlussunnah. Jadinya hana pembahasan lihatnya get out daripada Ahlussunnah. Iya. Ya, 3 kelompok itu. Berarti mereka tidak termasuk dalam firqah dari yang najiyah. Yang najiyah menurut Rasulullah, bukan menurut kita ini. Tetapi ada 2 kelompok yang dalam perjalanan sejarah mereka mengaku kamu ke Ahlussunnah. Kelirunya kamu Ahlussunnah. Kelompok yang pertama kelompok mayoritas, yaitu pengikut Imam Al-Asy'ari dan Imam Maturidi.
kamu Ahlussunnah. Ya. Kemudian kelompok yang kedua, mereka mengatakan dirinya juga Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu orang-orang yang mengikuti pemikiran Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kan abad ke-6. Ya. Setelah Ibnu Taimiyah, kemudian abad-abad modern selanjutnya ada yang bernama seorang pembaharu, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab yang berada di Najd. Mereka lah yang mengklaimkan diri mereka juga mengikuti pemikiran Ibnu Taimiyah yang tadi. Ya. Mereka mengklaim kamu juga Ahlussunnah. Jadi dalam sejarah ada dua kubu yang mengaku Ahlussunnah. Yang pertama adalah mayoritas, yang kedua adalah pengikut pemikiran daripada Ibnu Taimiyah ataupun dibangkitkan kembali oleh Muhammad bin Abdul Wahhab yang tadi. Ya. Adapun kita sebutkan sekarang ini adalah kelompok Salafi Wahabi. Mereka juga mengaku dirinya Ahlussunnah. Makanya ketika kita mendengar Salafi Wahabi, seolah-olah Wahabi ini juga mengikuti manhaj salaf. Ya. Sehingga menisbahkan kepada Salafi. Bagaimana sebenarnya maksud dari Salafi dan Wahabi ini sendiri? Sebenarnya penamaan Wahabi ataupun Wahabi yang pertama, ini adalah penamaan yang mereka nisbatkan untuk kelompok pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka pun mengaku bahwasanya adalah kami adalah Wahabi. Bahkan mereka mengarang kitab Tuhfatul Wahabiyah, yaitu hadiah Wahabi kepada Saudi Arabia. Itu ada kitabnya yang dikarang oleh kelompok mereka. Jadi mereka mengatakan dirinya dengan sebutan nama Wahabi, bukan dari kita. Kemudian para ulama Ahlussunnah menamakan kelompok ini dengan kelompok Wahabi, menisbatkan kepada kakeknya, tidak menisbatkan kepada anaknya, bukan Muhammadi tapi Wahabi, karena mereka ini tidak sama dengan pengikut dengan Muhammad yang Rasulullah. Menurut dengan masa Aceh itu, supaya ulamanya salah menamakan. Menamakan dengan Muhammadi berarti seolah-olah sang pengikut Nabi Muhammad. Ya. Maka jika kena dengan Wahabi, waktu kena dengan Wahabi berarti kan Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi yang lain. Pekan orang yang termasuk Ahlussunnah, nanti kita akan membahas lebih lanjut. Iya. Ketika tadi bicara tentang dua kubu, yaitu Asy'ari dan Maturidi, kenapa lebih identik penisbatannya kepada Asy'ari dan Imam Maturidi ketika berbicara tentang Ahlussunnah wal Jamaah? Yang pertama, kita harus melihat ciri-cirinya. Ya. Ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menjaga kekompakan. Kita lihat di pihak daripada pengikut Asy'ari dan Maturidi, apakah mereka menjaga kekompakan? Misalnya, pengikut Asy'ari termasuk dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, dan beberapa mazhab yang lainnya yang mungkin sekarang tidak lagi muktabar karena tidak ada kitabnya. Cuma 4 yang kalau di zaman sekarang. Kenapa harus Asy'ari yang menjadi Ahlussunnah? Karena mereka menjaga kekompakan. Ada khilaf antara Syafi'i dan Hanafi dan Hambali dan juga Maliki, tetapi khilaf perbedaan mereka tidak mengkafirkan. Saling bertoleransi. Nah, ada perbedaan tetapi tidak saling mengkafirkan. Tetapi satu kelompok lagi, apa namanya tadi? Salafi Wahabi. Orang ini mereka mengklaim dirinya Ahlussunnah. Waktu kita teliti dalam kehidupan mereka, dalam gerak-gerik keagamaan mereka, bahkan ada yang mengkafirkan antara satu kelompok dan kelompok yang lain sesama mereka. Bahkan mereka saling menghalalkan darah orang Islam yang lain, yang selain daripada kelompok mereka. Maka dalam hal ini mungkin mereka sudah tergeser daripada yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah di segi menjaga kekompakan. Baik, Tengku. Tadi Tengku juga menyinggung tentang persoalan muktabarah.
Sedangkan kalau berbicara tentang ulama fiqh itu yang diiktibarkan cuma 4 untuk sekarang. Sedangkan dalam permasalahan teologi tauhid itu Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Mungkin kalau kita membaca sejarah tentang Imam Asy'ari, beliau sebelumnya juga termasuk Mu'tazilah. Sehingga bagaimana beliau bisa berpaling dari Mu'tazilah dan menggagaskan rumusan dari Ahlus Sunnah itu sendiri. Ya. Memang kalau kita ceritakan beliau ini, Imam Al-Asy'ari ini menarik. Beliau pernah menjadi Mu'tazilah, bahkan bukan jadi Mu'tazilah pengikut, bahkan jadi imam besar di Mu'tazilah. Selama 40 tahun, umur beliau 40 tahun, beliau dalam menganut pemahaman Mu'tazilah. Karena beliau juga berguru kepada ayah tirinya. Siapa tuh? Al-Jubai. Karena memang ada kesalahan secara akal maupun secara nakal, secara dalil Al-Quran maupun secara dalil akli, ada kesalahan, mungkin ada kekeliruan di akidah Mu'tazilah yang tadi. Maka beliau memikir, mungkin pemahaman yang kami anut sekarang ini ada sesuatu yang tidak jelas, ada sesuatu tidak lengkap mengenai dengan dalil-dalil. Yang pertama, konsep tentang Allah Ta'ala wajib berbuat baik kepada makhluk. Apakah Allah Ta'ala wajib berbuat baik kepada makhluk? Secara akal mungkin tidak diterima. Secara nakal, secara dalil ayat dan hadis, mungkin ini tidak cocok. Maka beliau terus memikir, mengkaji dan mengkaji. Dan pada akhirnya beliau melepaskan jubahnya di khalayak ramai dan beliau mengatakan, saya lepaskan akidah saya Mu'tazilah seperti saya lepaskan jubah saya ini. Nah, itu cuma sejarah singkat. Ya, namun beliau pernah 40 tahun dalam keadaan Mu'tazilah karena berguru kepada ayahnya yaitu Al-Jubai, menanyakan 3 pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh sang ayah tirinya tadi. Maka beliau melepaskan akidah Mu'tazilah kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi sebenarnya Imam Asy'ari dan Imam Maturidi apakah menggagas hal yang baru tentang Ahlussunnah wal Jamaah atau memang itu sudah ada sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dibuat konsep baru? Itu bagaimana sebenarnya? Ini pertanyaan sangat menarik ini. Kadang-kadang naura menopega. Kiban dekot Asy'ari, Nabi Muhammad ana dekot. Ya. Imam Asy'ari membuat konsep dalam akidah bukan menyaingi Rasulullah. Imam Maturidi membuat konsep dalam akidah bukan melawan Rasulullah dan bukan melawan ayat dan hadis. Bahkan beliau itu mengeluarkan isi ayat dan hadis yang sebenarnya dengan tafsiran yang benar, dengan tafsiran yang sahih. Maka ulama mengatakan Imam Asy'ari walam yubdi' ra'yan, walam yudhib madhaban, walakin muqarrirun. Tetapi Imam Asy'ari bukan menciptakan akidah baru. Imam Maturidi juga bukan menciptakan akidah yang baru, tetapi beliau menguraikan yang telah ada sejak masa Rasulullah. Ditulis dalam kitabnya berupa sifat-sifat 20. Sedangkan sifat yang wajib pada Allah bukan cuma 20. Yang wajib kita ketahui cuma 20 beserta dengan dalilnya. Tapi sifat yang wajib pada Allah tidak terhingga seluruh yang layak, yang mulia, yang elok kita nisbahkan kepada Allah. Maka dalam hal ini beliau ini bukan membuat mazhab baru, tetapi menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dinisbahkan saja ke Imam Asy'ari. Penisbatan kepada Imam Asy'ari karena beliau adalah yang membukukan, bukan beliau yang menciptakan kaidah ataupun akidah dalam ilmu tauhid tersebut. Tadi Tengku juga menyinggung tentang aliran-aliran yang sesat, bukan sesat, aliran-aliran yang keluar dari firqah seperti Syiah, sesat Syiah, Khawarij dan lain sebagainya.
sahabat mudi, sebenarnya ada hal yang menggelitik ketika kita melihat fenomena saat ini. Begitu, Tengku. Ya. Jadi ada orang yang ikut aliran sesat dan juga ada orang sesat tanpa aliran. Jadi Ya. sebenarnya mana lebih bahaya? Apakah aliran sesat ataupun sesat tanpa aliran? Baik, Tengku, kita pending dulu. InsyaAllah akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Sebelumnya, acara ini disponsori oleh Nashur Squalens, minyak ikan untuk kesehatan anda. Yang berminat, silakan hubungi via WA di nomor 0813 7015 0132. Dan Ambasador Sel Samalanga dan Matang Gelumpang 2, tempat belanja smartphone dengan harga terbaik. Dan Aceh Collection Samalanga, menjual sarung bermutu sesuai keinginan anda. Berminat silakan inbox di nomor WA 0823 66828202. Dan Klinik Arifa Medical Lok Semawe. Dan Toko Sina Smartphone Samalanga, menjual HP baru dan second serta menerima tukar tambah. Sahabat mudi dimanapun anda berada, jangan ke mana-mana, tetap bersama kami setelah jeda berikut ini. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك من كل ما تعلم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب اللهم ارحمني من زماني هذا وإحداق الفتن وتطاول أهل الجرأة علي واستضعافهم إياي اللهم اجعلني منك في عياذ منيع وحرز حصين من جميع خلقك حتى تبلغني أجلي معافى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تجب الصلاة عليه وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي نوره من نور الأنوار وأشرق بشعاع سره الأسرار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
آل سيدنا محمد وعلى أهل بيته الأبرار أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وخاتم أنبيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام Sahabat Mudi, kembali lagi bersama kami. Acara ini disponsori oleh Nature Squalens, minyak ikan untuk kesihatan anda. Yang berminat silakan hubungi via WA di nomor 0813 70 15 0132. Dan Ambasador Sel Samalanga dan Matang Gelumpang 2, tempat belanja smartphone dengan harga terbaik. Dan Aceh Collection Samalanga, menjual sarung bermutu sesuai keinginan anda. Berminat, inbox di nomor WA 0823 66 82 8202. Dan Klinik Arifah Medical Lok Semawe. Serta toko Sinar Smartphone Samalanga, menjual HP baru dan second serta menerima tukar tambah. Baik, tunggu. Tadi kita menyinggung tentang persoalan aliran sesat dan orang sesat tanpa aliran. Ya. Jadi dari dua sektor ini mana yang paling berbahaya? Ya, ini dua sektor juga. Sektor Jadi pengaruh. sebenarnya aliran sesat itu sudah bahaya. Aliran Wahabi kah, aliran Syiah kah, kan? Karena mereka itu yang masalahnya dengan akidah. Iya. Ya, aliran sesat bukan misalnya cuma berbeda dalam furu', tetapi mereka berbeda dalam sesuatu yang prinsip dalam akidah. Maka ini bahaya. Tetapi kelompok mereka tidak terlalu banyak. Yeah. Ajaran sesat, ada ajaran kebatinan, kelompok-kelompok yang sempalan lah, yang tidak percaya dengan sifat 20, yang mengkafirkan sesama Islam, macam-macam. Yang satu lagi, orang-orang yang sesat tanpa aliran. Yeah. Ini jumlah mereka terlalu banyak dibandingkan dengan orang ajaran sesat yang tadi.
mereka kadang-kadang mengaku Islam tetapi tidak mau belajar. Ya. Salat pun tidak benar, bahkan tidak salat. Ataupun tauhid pun tidak belajar. Jadi hana tauhid jurungnya, hana konsep. Ya. Islam KTP batuk. Cuma Islam KTP. KTP itu. Menjadi yang yang paling bahaya. Yang pertama dua bahaya. Ya. Ajaran sesat bahaya, orang sesat nampak aliran juga bahaya. Cuman kalau ajaran sesat ini bahayanya dhalun mudillun. Dia sudah sesat menyesatkan orang lain. Menyelam kitab geken ini jahil murakab. Jahil murakab, ya. Jadi beliau ini orang-orang ini pertama mereka tidak ada ilmu, adapun ilmunya salah. Tetapi mereka tidak mengetahui bahwasanya mereka itu adalah salah, tidak sadar bahwa dia itu salah. Jadi jahil murakab. Orang yang sesat tanpa aliran ini kadang-kadang mereka mengetahui. Si rau tak pedang tu punya cin. Man semayang ho main dan semayang penting jauh belang jauh gelip. Pikir-pikir ke dunia tu. Nyo mereka kadang-kadang bukan jahil murakab, jahil basit. Mereka memang bodoh dan sadar kami ini orang-orang bodoh. Kadang-kadang mereka juga orang yang bodoh dan tidak mengetahui bahwasanya mereka dalam kebodohan. Ada juga bahagian daripada orang-orang yang sesat tanpa aliran tadi. Jadi semuanya bahaya. Tapi yang paling banyak kelompok yang kedua, orang yang sesat tanpa aliran. Maka geduk-duk geroginan. Geduk-duk geroginan luhu asalnya nampak aja. Subuh nampak aja berarti. Buhna wajib tauhid, na wajib ke anak, menjaga anak, menjaga isteri, untuk melakukan salat, nyahana juga urunyan. Ku anfusakum wa ahlikum nara hana juga urunyanan. Yang orang-orang yang sesat tanpa aliran. Tetapi kalau orang-orang aliran sesat ini yang bahayanya adalah menyesatkan orang lain. Itulah yang bahaya bagi mereka. Kalau sesat tanpa aliran mungkin penyebabnya karena nggak belajar tadi. Ya, karena nggak belajar penjelasan Tengku. Ya. Tetapi ada juga yang nggak menyadari bahwasanya orang itu sesat juga. Sesat tanpa ajaran. Tahu sadar diri bahwasanya mereka itu sesat. Itu mungkin ada jalan lah antisipasi untuk belajar. Untuk belajar. Sedangkan kalau mereka tidak tahu bahwasanya mereka sesat tanpa ajaran lagi, itu bagaimana? Inilah yang rumit. Mereka nggak tahu tapi sok tahu. Itulah yang rumit, nggak sadar. Maka kita mengajak semuanya, seluruh komponen, apakah itu pihak pemerintah, apa itu pihak ulama, apa itu pelajar-pelajar. Marilah kita dekatkan diri dengan para ulama untuk belajar ilmu agama. Di manakah ada majelis taklim, coba gurunya yang mempunyai sanad. Jangan salah guru nanti. Gurunya yang mempunyai sanad kepada Rasulullah. Kalau di Aceh ini kita berarti di pesantren-pesantren. Kalau di Aceh misalkan di Mudi, adapun di tempat-tempat yang lain, ya memang insya Allah akan dipelihara akidah-akidahnya dan akan mengeluarkan kita daripada kejahilan, baik kejahilan tauhid maupun masalah syariat. Apa pentingnya sanad di dalam berilmu? Kan atas nama kita berilmu boleh kita mengambilkan siapa saja. Yang penting kita beragama berdasarkan landasan. Kenapa? Sehingga sanad ini sangat penting di dalam beragama. Lolal isnad laqala masya'a mansya'a. Jikalau tidak ada isnad, maka orang ini akan berkata dengan semaunya. Misalnya, menurut lu sembahyang tarawihnya 8. Ya. Padahal kita lihat ijma' para ulama, tidak ada yang mengadakan 8. 20. Bahkan yang lebih. Yang contoh tidak ada sanad. Orang berkata apapun, baik masalah agama maupun masalah yang lain, apa yang ia mau sesuai dengan hasrat mereka, bukan dengan akal mereka, bahkan sesuai dengan nafsu mereka. Jadi perbandingannya kayak gini. Coba bayangkan seorang dokter yang tidak belajar, adapun seorang dokter gadungan, kan nggak punya sanad, cuma baca-baca buku, kemudian dia mempraktekkan untuk
melakukan operasi sesar misalnya. Apakah kita mau? Tentu saja tidak. Itu cuma urusan duniawi. Kita mogok Honda, mobil kita rusak. Kita bawa ke bengkel yang tidak pernah belajar bagaimana cara membongkar, memasang alat-alat tersebut. Ya. Apakah kita rela Honda kita diperbaiki oleh orang tersebut? Ya, tidak. Tidak, karena dia tidak ada sanad tentang cara memperbaiki apa itu namanya mobil Honda, kendaraan dan sebagainya. Apalagi masalah agama. Ini berbicara masalah agama dengan sesuai hasratnya, dengan sesuai kemauannya. Bahkan ada sesuatu yang ada dalam agama tidak sesuai dengan hasrat kita, maka mereka akan mencoret ayat-ayat Al-Quran, akan melangkahi ijma' ulama. Inilah yang bahaya jika kita berbicara sesuatu tanpa sanad keilmuan yang benar. Baik Tengku, ada pertanyaan dari WA, yaitu tadi Tengku ada menyinggung tentang persoalan jamaah. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah ya. Sehingga Ahlussunnah dan Wahabi sama-sama mengikuti sunnah. Sama-sama sunnah. Ahlussunnah dan Wahabi juga mengikuti salaf, yaitu orang sunnah. Tapi makna daripada jamaah ini apa sehingga Wahabi itu melenceng jauh dari pemahaman Ahlussunnah yang disyariatkan? Ya, pengertian daripada al-jamaah adalah yang kita bilang tadi, itu adadun kasiratun, yaitu mereka mempunyai kelompok yang banyak. Ya. Coba kita lihat dalam perjalanan sejarah antara pengikut konsep Imam Al-Asy'ari dan konsep yang di luar Asy'ari, manakah yang lebih banyak jamaahnya? Apakah Asy'ari ataupun selainnya? Konsep Asy'ari. Tentu Asy'ari. Maka jamaah ini adalah mempunyai kelompok yang banyak. Maka dalam pengertian jamaah yang pertama saja, Salafi, Wahabi itu udah keluar, karena mereka itu bukan kelompok yang banyak, mereka itu segelintir. Segelintir umat Islam. Sedangkan kebanyakan umat Islam penganut Asy'ari, bahkan penganut imam yang 4, mereka itu mempunyai jamaah yang banyak dengan konsep yang ada pada Imam Al-Asy'ari. Jadi kenapa mayoritas ini yang dijadikan sebagai landasan bahwasanya itu yang benar dalam syariat? Karena pengertian itu tadi, jamaah itu bermakna adadun kasiratun. Ini dalam kitab, saya bacakan terus kitab yang telah kami copy. Imam Abu Mudhafar Al-Asfiraini dalam Tafsirul Fiddin, al-jama'atu wa hadhihi sifatun mukhtasatun bina li'anna jami'al khasil wal ami min ahlil firaqil mukhtalifati yasummunahum ahla sunnah wal jamaah. Jamaah adalah sifat yang khusus bagi kita. Siapa itu kita? Asy'ari. Bahkan jamaah ini adalah mereka orang-orang yang khusus, mereka orang-orang yang awam, bahkan orang-orang yang lain menamakan kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita nyoke yang disebut-sebut dengan jamaah. Yang selain daripada kita tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini harus kita tanamkan, ini adalah prinsip memang. Kemudian ini satu lagi, makna jamaah ini rupanya banyak. Ada yang bermakna menjaga kekompakan. Ada makna jamaah ini mengikuti ijma' ulama. Jadi jamaah adalah ikut ijma' ulama. Sebagaimana Rasul bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah wa yadullah ma'al jamaah wa man syazza ilan nar." Ini dalam hadis riwayat daripada Imam Tirmizi, bahwasanya Rasul bersabda, umatku tidak akan pernah bersatu dalam kesesatan, dan pertolongan Allah terhadap mereka-mereka yang jamaah. Dan barang siapa mengasingkan diri, maka dia akan masuk neraka, akan sesat, menyesatkan. Konsep jamaah ini cuma dimiliki oleh pengikut Asy'ari dan Maturidi. Mereka memelihara ijma' ulama. Tidak ada ijma' ulama yang dilangkahi oleh Asy'ariyah wal Maturidiyah. Mereka menjunjung tinggi mengamalkan ijma' ulama. Jadi yang sering kita dengar ataupun masyhur persoalan ijma' ulama ini dalam persoalan fiqh.
Ya. Sedangkan kalau berbicara tentang Asy'ari dan Maturidi itu persoalan teologi. Apakah ada termasuk ijma' juga dalam persoalan teologi? Ya. Sesuatu yang telah ijma' ulama misalnya tentang sifat 20. Itu seluruh mazhab, seluruh ulama mengatakan sifat 20 adalah konsep tauhid yang sebenarnya. Dengan dalil nakli dan akli. Nah, kemudian tentang bagaimana keadaan Rasulullah, tentang beriman kepada hari kiamat, rukun iman yang 6, rukun Islam yang 6, tentang salat, beriktikad tentang kewajiban salat, itu masalah teolog sebenarnya. Amalannya masalah syariat, tetapi beriktikad tentang kewajiban salat 5 waktu itu masalah tauhid. Ini seluruh daripada pengikut Asy'ari tidak melangkahi hal-hal tersebut. Tetapi yang satu lagi yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, apa itu Salafi Wahabiyan tadi, mereka sejak masa Ibnu Taimiyah telah melangkahi banyak ijma' daripada ulama. Mereka sejak daripada Ibnu Taimiyah telah merobek ijma' ulama. Ini bisa kita baca dalam kitab Fatwa Hadisiyah karangan daripada Ibnu Hajar. Bahkan dikatakan sampai 50 lebih ijma' ulama yang dilanggar oleh Ibnu Taimiyah. Talak 3, sekali lafaz jatuh 1, padahal ijma' ulama bukan demikian. Kemudian apa tuh? Banyak. Kalau kita lihat di dalam kitab Fatwa Hadisiyah. Maka sebagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah kemudian dilanjutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini lebih parah lagi, ratusan ijma' ulama yang telah dilangkahi. Gurunya melangkahi sebanyak 50 adapun 60 ijma' ulama. Sedangkan bawahannya, muridnya mungkin lebih parah lagi, lebih bandel pada gurunya. Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab, pertama konsep-konsep yang beliau bawa ini, pembaharuan-pembaharuan, banyak mengkafirkan, mensyirikan umat Islam. Sehingga untuk kita katakan mereka Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak ada jalan keluar mereka. Kemudian melangkahi tentang ijma' ulama yang tadi, yang saya katakan berarti sesuatu yang sudah daruri sama kita. Misalnya masalah tabarruk, masalah tawasul, itu ijma' ulama mengatakan boleh, tapi mereka mengatakan haram, bahkan masuk neraka. Tentang ziarah kubur, mereka mengatakan ziarah kubur itu adalah musyrik, karena itu menyembah kubur. Itu melangkahi ijma' ulama. Ijma' ulama ziarah kubur itu disunnahkan bahkan. Bahkan pengikutnya yang abad modern lagi, saya sebutkan nama terus, yaitu Albani. Dia mengatakan sholat tarawih ini cuma 8 rakaat. Padahal ijma' ulama 20. Merobek ijma' ulama ataupun enggak? Iya. Pasti merobek. Melangkahi ijma' ulama. Inilah yang bahaya. Mereka keluar daripada Ahlussunnah, saya katakan sekali lagi, karena tidak menjunjung tinggi ijma' para ulama. Itu saja. Dan di dalam teolog, dalam ilmu tauhid juga kita melihat ada khilaf-khilaf juga. Di antara Imam Asy'ari, Imam Maturidi juga ada terjadi khilaf-khilaf pendapat. Ada beberapa perbedaan. Ya, itu sebenarnya apakah memberi efek ataupun pengaruh terhadap khilaf dalam bagian tauhid? Padahal tauhid kan bagian yang paling esensial, sangat sakral. Itu bagaimana? Ada yang masalah tauhid yang sangat prinsip, tidak boleh kita berbeda. Tentang ketuhanan, tentang keimanan, tentang i'tikad. Tetapi ada juga masalah-masalah tauhid yang boleh kita berbeda. Bukan masalah yang prinsip. Misalnya berbeda di segi lafadznya, tetapi maknanya sama. Sebagian ulama mengatakan sifat 20 itu tidak mesti 20. Bahkan berapa itu? Sifat maknawiyahnya tidak dihitung. Adapun berbeda dalam tauhid, maujud, ada bermakna dengan ain zat, ada bermakna dengan sifat. Perbedaan yang demikian itu adalah perbedaan yang tidak prinsip. Beda bak pegah tapi maksudnya sabo. Yang baik berbeda bak Tuhan. Tuhan geduk atas arah. Ya yang baik. Karena tidak ada ulama yang mengatakan Tuhan itu duduk di atas aras. Di atas aras. Kemudian ada perbedaan tentang takwil dan tafwid.
kalau ulama salaf mentafwidkan sesuatu yang seolah-olah ada nas Al-Quran ataupun ayat yang seolah-olah Allah ini sama dengan makhluk, yadullah misalnya, mereka itu mentafwidkan, menyerahkan kepada Allah. Tafwid ma'at tanzih, membersihkan sesuatu yang layak pada Allah, kita serahkan kepada Allah, dan Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Kemudian sedangkan ulama khalaf, mereka mentakwil. Ada yang mentakwilkan yadu itu bermakna kekuasaan. Tidak menamakan yadu itu adalah tangan. Ini sebagian ulama mentakwil, sebagian mentafwid. Ini adalah sesuatu perbedaan yang sebenarnya tidak terprinsip. Bukan perbedaan yang menyebabkan salah antara mereka, tetapi semuanya benar dengan tinjauannya masing-masing. Tetapi kalau tentang malaikah, tentang sahabat Rasulullah, bagaimana tentang Abu Bakar, apakah sahabat bukan, itu tidak boleh kita berbeda pendapat. Saya singgung dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya itu qala li sahibihi, ketika berkata Rasulullah bagi sahibnya itu bermakna Abu Bakar. Kalau kita berprinsip Abu Bakar itu bukan bahagian pada sahabat Nabi, maka kita melanggar Al-Quran dan kita keluar daripada Islam. Itu tidak boleh berbeda pendapat, karena Abu Bakar itu sudah ada nas dalam Al-Quran tentang sahabatnya Rasul. Ketika tadi Tengku menyinggung masalah Abu Bakar sahabat Nabi, apakah memang ada sekte ataupun kelompok yang lain yang tidak menganggap Abu Bakar itu termasuk sahabat Nabi? Ya, memang ada. Kelompok apa itu? Yang tadi, ada sebagian Syiah yang menganggap Abu Bakar itu keluar daripada Islam. Menganggap istri Rasulullah itu adalah mereka sebatas pelacur-pelacur. Na'udzubillah. Maka menurut mereka Abu Bakar bukan termasuk sahabat. Sebagian mereka mengatakan Abu Bakar memang sahabat, tetapi lebih mulia Ali ketimbang Abu Bakar. Kenapa bisa lebih mulia Ali? Ya mungkin dengan konsep-konsep yang mereka pahami. Yang jelas mereka salah menafsirkan Al-Quran. Adapun sebagian mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran yang sekarang ini tidak otentik lagi. Harus direvisi. Revisi apa? Karena mungkin salah memahami dalil. Adapun karena mereka fanatik kepada tokoh-tokoh yang mereka miliki. Sedangkan ijma ulama, para sahabat hingga sekarang, Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar, semuanya adalah sahabat Rasul. Dan mereka adalah khalifah Rasulullah. Yang paling afdal adalah Sayyidina Abu Bakar. Dalam hal ini tidak boleh berbeda pendapat, karena inilah hal yang prinsip. Ini ada juga yang bertanya dari WA, yaitu tentang konsep teolog Wahabi, yaitu membagikan kepada 3, yaitu ada uluhiyah, rububiyah, dan satu lagi asma wa sifat. Ya, memang inilah yang bahaya sekarang di sekolah-sekolah, di sekolah agama misalnya. Tauhid menurut mereka terbagi kepada 3. Ini kalau kita teliti, memang ini adalah pembahasannya panjang. Kalau kita teliti, tauhid terbagi 3 ini sebenarnya tidak berdasar. Tidak ada dalil. Karena uluhiyah, rububiyah itu tidak ada perbedaan maknanya. Dalam kubur kita ditanyakan marabuka. Bukan ditanyakan dengan marabuka dan man ilahuka. Cuma pertanyaannya marabuka. Ini menandakan rabbun dan ilahun tidak beda maknanya. Kemudian ada tauhid asma wa sifat, mengisbatkan nama-nama Allah. Di segi mengisbatkan nama-nama Allah, ya Allah Ta'ala Maha Kuasa, Allah Ta'ala Maha Rahman, Maha Rahim, itu benar. Tetapi yang mereka maksudkan mengisbatkan nama-nama Allah, mereka mengatakan mengisbatkan hal-hal yang mustahil kepada Allah. Misalnya Ar-Rahman al-Arsy istawa, mereka katakan Tuhan itu duduk di atas aras. Itu asma wa sifat yang mereka miliki. Kemudian yadullah, mereka mengisbatkan nama Allah, yadullah itu tangan.
Ini konsep yang seperti ini. Yang pertama, tidak ada dasar. Yang kedua, menyamakan Allah dengan makhluk. Ini konsep yang salah. Menamakan Allah dengan makhluk. Sedangkan konsep daripada kita, Asy'ari dan Maturidi, mereka mentakwilkan dan mentafwidkan sebagaimana saya jelaskan tadi. Jadi ada memang yadullah, bukan bermakna tangan, tapi yadullah itu adalah kita serahkan kepada Allah, ataupun yadullah kita maknakan dengan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Tetapi kalau ada orang yang bilang, yang mengatakan maksudnya Allah punya tangan, tapi tangannya berbeda dengan kita, itu bagaimana sebenarnya pemahamannya itu? Tangan berbeda dengan tangan kita. Mengisbatkan tangan kepada Tuhan, tangan itu bermakna anggota tubuh yang zahir, yang jarihah. Mengisbatkan tangan kepada Allah itu sudah salah. Tetapi sarih dalam Al-Quran Allah Yadul. mengatakan Yadul. Tapi bukan yadu bermakna tangan anggota jarihah. Tetapi yadu kita tafwidkan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah dengan makna yang cocok bagi Allah. Bukan kita maknakan dengan tangan yang bermakna dengan tangan kita dengan tangan Allah berbeda. Cuman tangan itu anggota tubuh yang jisim. Betul benar pegang. Tangan Allah dengan tangan buah. Ya. Tangan manusia dengan tangan buah lom. Kan kita beda, tapi kan sama-sama anggota yang zahir. Ya. Maka mengisbatkan tangan Tuhan punya tangan, sedangkan mana tangan anggota badan itu saja sudah salah, itu sudah mustahil bagi Allah. Tidak mungkin Allah Ta'ala mempunyai tangan, walaupun kita katakan bukan seperti tangan kita. Seperti tangan kita. Karena ini yang sering kita dengarkan dan dimunculkan oleh orang-orang yang berseberangan ketika mentakwilkan dan mentafwidkan makna tersebut. Tapi ada satu lagi yang bahaya. Mereka mengkafirkan orang tua Nabi. Mereka mengkafirkan orang tua Nabi. Mungkin tidak bisa kita bahas sekarang. Inilah yang paling bahaya. Setelah kita uraikan dalil-dalil bahwasanya ayah dan ibunda Nabi adalah ahli surga ataupun ahli fatrah, mereka tidak percaya. Ya. Mungkin karena keterbatasan waktu tidak mungkin kita bisa berbincang lebih banyak tentang persoalan akidah. Sahabat Mudi dimanapun Anda berada, tetap bersama kami. Acara ini disponsori oleh Nature Squalens, minyak ikan untuk kesehatan Anda. Yang berminat silakan hubungi via WA di nomor 0813 70 15 0132. Dan ambasador Sel Samalanga dan Matang Gelompang 2, tempat belanja smartphone dengan harga terbaik. Aceh Collection Samalanga menjual sarung bermutu sesuai keinginan Anda. Berminat? Inbox di nomor WA 0823 6682 8202. Dan Klinik Arifah Medical Lok Semawe. Dan toko Sinar Smartphone Samalanga menjual HP baru dan second serta menerima tukar tambah. Bagi sahabat Mudi yang ingin sponsor di acara kami, silakan hubungi tim Podcast Mudi Mesra. Baik Tunku, tadi sekian banyak kita berbicara tentang tauhid tadi, itu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya. Mungkin Tunku ada close statement sebagai pegangan untuk kita pada kali ini. Dalam kehidupan beragama, kita harus mempunyai isnad yang benar, sanad yang benar kepada ulama-ulama yang muktabar. Kita harus mempunyai akidah wasatiyah. Dan akidah wasatiyah ini cuma dimiliki oleh Asy'ari dan Maturidi, dan yang sejalan dengan pemikirannya. Mayoritas ulama tafsir adalah pengikut Asy'ari. Mayoritas ulama hadis, ulama fikah, ulama akidah adalah pengikut Asy'ari. Bahkan ulama sejarah, ahli nahu, ahli tasawuf, ahli bahasa, dan berbagai macam bidang lainnya, mereka adalah pengikut Asy'ari. Jadi pengikut Asy'ari ini adalah mempunyai kelompok yang sangat besar.
dan kelompok yang sangat kuat dan memiliki akidah wasatiyah. Tidak mengkafirkan sesama Islam, tidak menuduh syirik kepada ahli kiblat, mempunyai prinsip dakwah yang dinyatakan dalam Al-Quran bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itulah konsep yang dimiliki oleh Asy'ari. Maka kita berpegang teguhlah dengan konsep ini, merapatlah dengan ulama-ulama yang mempunyai sanad yang benar. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala dan seluruhnya mendapatkan karunia Allah, ridha daripada Allah, dan Allah jaga akidah kita. Sebagaimana Allah Ta'ala melahirkan kita dalam keadaan beriman, kita kembali kepada Allah dalam keadaan beriman, insyaAllah. Amin, amin, amin. Sahabat Mudi dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya close statement dari guru kita, maka berakhirlah acara kita pada sesi kali ini. Saya Muhammad Khalidin, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.